أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستنصره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده قال الله تعالى في محكم التنزيل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتق الله حيثما كنت وأتبعي سيئة الحسنة تمحوها وخالق الناس بخلق حسن أما بعد. Jamaah yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah atas nikmat iman dan Islam, serta salawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jemaah yang dirahmati Allah, telah kita bahas berkaitan dengan surat Al-Mutaffifin, balasan orang-orang yang mendustakan Allah, yang durhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah di malam hari ini kita akan membahas balasan orang-orang yang taat kepada Allah, orang-orang yang melaksanakan ibadah kepadanya, dan orang-orang yang memaksimalkan dari apa yang dia miliki dalam rangka untuk mencari keridhaan Allah. Kita masuk kepada ayat yang ke-18. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla inna kitabal abrari lafi 'illiyyin." Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini Allah Subhanahu wa taala mengucapkan atau berfirman kalla. Kalla artinya haqqo, sungguh benar, atau sekali-kali tidak, tetapi bisa bermakna haqqon, sungguh benar. Inna kitabal abrari lafi 'illiyyin. Sesungguhnya kitab orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat baik berada dalam 'illiyyin. Berada dalam 'illiyyin. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, siapakah mereka al-abrar? Inna kitabal abrar, catatan orang-orang yang baik. Kitab itu catatan amalnya. Kitab di sini catatan amalnya yang masing-masing setiap kita akan dicatat keburukan dan kebaikannya, tidak luput sedikit pun. Maka di dalam hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, yata'aqabuna fikum malaikatun bil-laili wa malaikatun bin-nahar wa yajtami'una fi salatis subhi wa salatil asr. Saling bergantian untuk menjaga kalian, untuk mencatat amalan kalian, malaikat yang mereka nanti berkumpul di salat subuh dan salat asar. Jadi mereka ini bergantian
nanti ketemu di sholat subuh dan sholat asar. Ketika mereka kumpul, tadi sholat asar berkumpul, malaikat yang menjaga masing-masing kita. Selesai sholat, malaikat yang menjaga di siang hari lapor kepada Allah. Jadi tidak akan mungkin salah. Malaikat mencatat dan dilaporkan kepada Allah. Jadi sudah ada catatannya, Allah pun tak tahu. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sebenarnya tanpa bertanya sudah tahu. Di dalam hadis dikatakan, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kalian tinggalkan hambaku, wallahu a'lamu bihim, sedangkan hakikatnya Allah lebih tahu daripada malaikat. Kenapa Allah utus malaikat untuk itu? Untuk menunjukkan kebijaksanaan Allah. Jadi ini dicatat di dalam catatan malaikat, kemudian apa? Dilaporkan kepada Allah. Yang berikutnya, catatan itu ada pada malaikat yang menjaga pintu di hari Jumat. Ketika mereka datang untuk melaksanakan sholat Jumat, berkumandang azan yang kedua, maka malaikat menutup bukunya, yastami'una dzikra, mereka mendengarkan khutbah dari khatib yang berkhutbah. Maknanya orang-orang yang masuk sebelum azan berkumandang akan dicatat oleh malaikat berbuat baik. Jadi kitab atau catatan amal ini sungguh tidak salah dan sangat benar, secara detail dicatat. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sampaikan, kalla inna kitabal abrar, catatan orang-orang yang baik, catatan orang-orang yang berbakti kepada Allah. Al-abrar itu adalah jam'ul bir. Al-birru yaitu orang yang berbuat baik. Al-abrar orang yang kebaikannya maksimal. Al-abrar orang yang kebaikannya maksimal. Bagaimana maksimal itu? Ketika melakukan ibadah tidak setengah-setengah, tidak berprinsip yang penting, tapi prinsipnya saya harus menyempurnakan. Seperti ada orang yang dia ini menyambung tali silaturahim. Tali silaturahim itu menyambung kepada orang yang memiliki kerabat. Tali silaturahim disambung. Orang yang baik menyambung kepada bapak ibunya. Tapi abror tidak hanya kepada bapak ibunya, tapi kepada siapa? Bibinya, kepada pamannya, kepada kerabat dari bapak, kerabat dari ibu, dan seterusnya. Ini abror. Begitu pula abror ketika melakukan sholat, tidak hanya sekedar sholat wajib, tapi dia melaksanakan sholat berjamaah di masjid. Ini abror, memaksimalkan sholatnya. Dia pun tidak hanya melaksanakan sholat wajib, melainkan dia melaksanakan sholat sunnah. Ini abror. Nah, orang-orang yang seperti ini, inna kitabal abrari lafi illiyin, sungguh benar-benar berada pada illiyin. Apa itu illiyin? Illiyin itu tempat yang tinggi. Jadi kitabnya saja, catatan amalnya saja dimuliakan oleh Allah. Apalagi orang yang tertoreh di dalam kitab tersebut, yaitu siapa? Tentu orang yang abror tadi, orang yang baik. Kitabnya sekali lagi ada di tempat yang tinggi, apalagi orang-orangnya.
Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bahas pendapat para ulama terkait illiyin. Wa ma adraka ma illiyun? Apakah kamu tahu apa itu illiyin atau illiyun? Dijelaskan fihi khamsatu aqawil, ada 5 pendapat. Yang pertama dari Hilal bin Yasaf, beliau mengatakan sa'ala Ibnu Abbas Ka'ban wa ana hadirun. Ibnu Abbas bertanya kepada Ka'ab bin Malik sedangkan aku hadir di sana. Siapa aku ini? Hilal bin Yasaf bertanya tentang illiyin. Apa itu illiyin? Faqala Ka'bun, dan Ka'ab menjawab, hiyas sama'us sabi'ah, itulah langit yang ke-7. Jadi pendapat yang pertama, illiyin itu langit ke-7. Yang kedua, asani atau pendapat yang kedua, as-sama'u sabi'atu. Ini sama tentunya sebagaimana yang dikatakan oleh Ka'ab tapi dikuatkan oleh Qatadah. Jadi as-sama'u sabi'ah, langit yang ke-7. Yang satu saja sudah tinggi, apalagi ke-7. Masya Allah ini. Kita lanjutkan. Asalis, pendapat yang ketiga, qaimatul arsyil yumna. Kalau rumah atau kayak gubuk itu ada penyangganya, penyangga. Qaimah itu penyangga arsy yang sebelah kanan. Penyangga arsy yang sebelah kanan. Makna illiyin, penyangga arsy yang sebelah kanan, ini dikatakan oleh Ka'ab dan Qatadah sama. Dan arsy di mana? Arsy di atas. Karena kata Rasul SAW, Rasul bersabda, fa idza sa'altumullah, jika kalian meminta kepada Allah, fas'alul firdaus, mintalah surga firdaus. Fa innaha a'lal jannah, sesungguhnya firdaus itu surga yang paling atas, wa awsatoha, dan yang paling tengah. Minha, dari surga firdaus mengalir sungai-sungai surga. Jadi sumber sungai surga ada di firdaus, dan firdaus itu surga yang paling terang, surga yang paling wangi. Kenapa? Dijelaskan karena firdaus berada tepat di bawah arsy-Nya Allah. Ini menunjukkan kalau illiyun atau illiyin tadi di penyanggahnya arsy, berarti illiyun itu tempatnya tinggi, arsy-nya tinggi, penyangganya tinggi. Ini pendapat yang ketiga. Jemaah yang dirahmati Allah, al-qaulur rabi', pendapat yang keempat, ini dikatakan oleh Al-Hasan, yakni fi uluwin wa su'udin ilallahi ta'ala, berada di tempat yang tinggi dan selalu naik menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Berarti pendapat yang keempat tidak dipastikan sampai mana, karena terus meninggi, terus dia menuju Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan pendapat yang kelima, sidratul muntaha. Sidrah, sidr. Apa artinya sidr, jamaah Bapak Ibu yang dirahmati Allah? Sidr itu artinya bidara. Sidr artinya bidara. Sebagaimana Rasulullah SAW mengajari wanita Ansor mandi haid, mandi wajib selesai haid. Apa kata Rasul? Mengambil air dan meletakkan sidr. Apa sidr?
daun bidara. Kenapa disebut Sidratul Muntaha? Karena dijelaskan ada pohon bidara menjadi pembatas tempat ataupun ketinggian yang paling tinggi sebelum mencapai Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya apa? Sidratul Muntaha, sidr yang terakhir. Gampangnya begini. Dan tentu permisalan akhirat lebih daripada permisalan dunia. Berenang di laut ada bendera. Tidak boleh melebihi bendera karena sudah dalam. Sidr itu batas. Sidratul Muntaha, muntaha sudah akhir. Berarti sangat tinggi sekali ini. Ini pendapat yang dikatakan oleh siapa? Oleh Ad-Dhahhak, mengatakan Illiyun berada di Sidratul Muntaha. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang hakikatnya kelima pendapat ini, pertama langit ketujuh, yang kedua di penyanggah arsy yang sebelah kanan, yang ketiga tinggi, tidak disebutkan di mana, yang kelima Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha yaitu pohon bidara yang sudah ujung. Yang semuanya ini menunjukkan al-irtifa' wal ulu. Tinggi, irtifa itu mengangkat, wal ulu dan tinggi. Jadi semua makna ini sebenarnya tidak bertentangan. Yang semuanya disimpulkan adalah tempat yang tinggi, Illiyun. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sehingga Al-Imam At-Tabari beliau menjelaskan dalam Jami'ul Bayan, maknanya fi uluwin wartifa'in fis sama'in fauqa sama'in, di tempat yang tinggi dan diangkat di langit di atas langit, di langit di atas langit. Wa uluwin fauqa uluwin, ketinggian di atas ketinggian. Jaizun ayyakuna dzalika ila samai sabi'ah, maka bisa bermakna itu di langit yang ketujuh, wa ila sidratil muntaha, atau juga bisa bermakna sidratul muntaha, wa ila qaimatil arsy al-yumna, dan juga bisa bermakna di tiang penyangga arsy. Semuanya apa? Memiliki kaitan menurut Al-Imam At-Tabari, Ibnu Jarir At-Tabari dalam kitab beliau Jami'ul Bayan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa faidah dari ayat ini? Faidahnya adalah orang yang baik, kitabnya, catatannya ditempatkan di tempat yang tinggi, tidak tinggi sebagaimana yang kita lihat di dunia, melainkan tingginya sudah tidak ada batasnya. Karena tidak ada orang yang pernah ke langit kecuali Rasul sallallahu alaihi wasallam. Logikanya tidak ada orang yang bisa ke langit. Tidak ada orang yang bisa ke langit kecuali orang yang Allah khususkan. Siapa dia? Di antaranya Nabi Muhammad. Yang kedua, Nabi Isa yang hari ini belum turun, akan turun di akhir zaman untuk membunuh Dajjal laknatullah alaih. Untuk membunuh Dajjal. Ini Nabi Isa, dan Nabi Isa ketika turun mengamalkan syariat Islam, menunjukkan bahwa syariat Nasrani, syariat Yahudi itu terhapus, mansuh, terhapus,
siapa yang menghapus? Islam. Syariat Islam menghapus syariat-syariat sebelumnya. Bahkan Nabi Isa saja harus mengikuti Nabi Muhammad SAW, apalagi umatnya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wa ma adraka ma illiyun telah kita bahas. Kitabum marqum, kitab yang tertulis. Marqum itu kan rokem. Rokem itu rokmun angka. Maka alamatut tarkim, alamat angka, alamatut tarkim. Marqum itu maktubun, tertulis. Ai ruqimalahum bi'idkin minan nar, ditulis di sana dengan dibebaskannya dia dari api neraka. Ditulis di dalam kitab itu, kitab yang diletakkan di tempat yang tinggi, apa? Bi'idkin minan nar, bebas dari api neraka. Kenapa bebas? Berarti asalnya orang punya neraka. Jemaah yang dirahmati Allah, maka masing-masing kita punya maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah, punya tempat duduk di neraka dan punya tempat duduk di surga. Masing-masing kita punya. Tinggal kita mau pilih kemana. Milih maksiat berarti tempat duduk di neraka yang kita pilih. Milih berbuat taat berarti tempat duduk di surga yang kita ambil. Sehingga Allah Subhanahu wa taala berfirman, alladzina yarisunal firdausa hum fiha khalidun, yaitu orang-orang yang mendapatkan warisan. Alladzina yarisunal firdaus, orang yang mendapatkan atau mewarisi firdaus. Waris, disebut waris itu kalau berpindah dari satu kepemilikan ke pemilikan yang lain. Bapak ibu jamaah dapat warisan dari siapa? Dari orang yang sudah meninggal. Dapat warisan, berarti kepemilikan dari satu orang menuju orang yang lain. Dan kenapa firdaus disebut warisan? Jawabannya sebagaimana tadi kita jelaskan, masing-masing kita punya surga, punya neraka, tempat duduknya. Jadi orang yang masuk surga, dia dapat jatahnya dan jatah orang yang masuk neraka. Orang masuk surga dapat segini jatah dia, tapi dia kalau di surga dapat banyak. Dapat jatah orang yang masuk neraka, maka disebut warisun. Dan di sini dikatakan kitabnya tertulis bahwa dia terbebas dari api neraka, bi'idkin minan nar, terbebas dari api neraka. Kutiba lahum, ditulis untuk mereka, annahum utaqa, bahwasanya mereka orang-orang yang dibebaskan, wa amanun lahum minan nar, dan selamat dari api neraka. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kitabun marqum. Dan ternyata kitabnya tidak hanya dimuliakan sampai situ saja. Bentuk dimuliakan tadi, satu, diletakkan di tempat yang tinggi. Kedua, kitabnya tertulis bahwasanya dia penghuni surga, bebas dari api neraka. Ini kan berarti kemuliaan. Kemuliaan. Ada orang-orang kalau kita pergi saya pernah pergi kemana itu, di tokonya ada toko punya nama. Setiap toko kan kadang-kadang punya nama, ditempel di sana stiker merah besar. Toko ini belum membayar pajak. Ada, nah ditempel besar. Nah ini orang yang punya kan, wah saya ini terkenal belum bayar pajak. Contoh saja. Nah di akhirat kitabnya tertulis ini penghuni surga,
bebas dari api neraka, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah, kemuliaan yang ketiga, Allah berfirman, yashhaduhul muqarrabun, disaksikan oleh makhluk-makhluk yang dekat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di dalam arti bahasa Indonesia, oleh malaikat-malaikat yang didekatkan kepada Allah. Jadi di sini muqarrabun, siapa mereka? Lebih spesifik lagi adalah para malaikat. Jamaah yang dirahmati Allah, yashhadul muqarrabun hadza takrim wa kullu insanin ala qadri martabatihi. Malaikat-malaikat menyaksikannya, dan ini merupakan bentuk memberikan kemuliaan kepada orang yang tertulis di sana. Wa kullu insanin, kata beliau, dan setiap orang itu ala qadri martabatihi, sesuai dengan derajatnya. Ada yang disaksikan banyak, ada yang disaksikan lebih banyak malaikatnya, tergantung amalannya. Kalau dia sudah di tempat yang tinggi tapi mungkin belum melakukan hal-hal yang diperintahkan, atau dia sedikit lalai, yang menyaksikan tidak terlalu banyak. Tapi kalau dia semangat, yang menyaksikan lebih banyak. Tentu malaikat-malaikat itu menyaksikan untuk apa? Memberikan bukti bahwa Allah sedang memuliakan orang ini. Jemaah yang dirahmati Allah, sebagaimana orang yang menulis tulisan risalah, lalu tulisan itu telah lulus seleksi, kemudian jurinya atau yang menilainya memberikan penghormatan layak untuk diterbitkan, layak untuk dipresentasikan di hadapan para undangan, diundang dari segala penjuru universitas, perwakilan diundang, makalah yang menang karena bagus, layak untuk dipresentasikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan penghormatan kepada penulisnya. Begitu pula tadi, tentu permisalannya lebih layak dan lebih besar, karena ini berkaitan dengan akhirat. Ketika ada orang mempermisalkan akhirat dengan dunia, kaidahnya ketika ada orang mempermisalkan akhirat dengan dunia, maka sungguh ketika kita takjub dengan permisalan dunia, maka hakikat akhirat lebih daripada itu. Sebagaimana Rasulullah SAW mengatakan, kenikmatan dunia dengan kenikmatan akhirat kama yaj'alu ahadakum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Sebagaimana kalian meletakkan telunjuk kalian di samudra yang luas, diangkat, lihat yang netes. Yang netes itu ibarat nikmat dunia, dan itu nikmat akhirat. Ketika kita takjub dengan permisalan yang ada di dunia, maka sungguh permisalannya, takjubnya kita baru setetes air, dan hakikatnya luasnya samudra yang ada di lautan. Luar biasa, kita takjub, Masya Allah, diletakkan di tempat yang tinggi. Logika kita masih berpikir dunia, tapi sekali lagi kita sudah takjub tadi, maka hakikatnya lebih besar daripada itu. Seperti apa tadi? Falyadha ahadukum isba'ahu fil yammi falyanzur bima yarji. Lihat yang netes. Netes itu dunia, lautan itu ibarat akhirat. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yashhadul muqarrabun, disaksikan oleh malaikat-malaikat yang didekatkan oleh Allah atau didekatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala,
Lalu Allah Subhanahu wa taala kabarkan kepada orang-orang yang baik, innal abrara lafi na'im. Sesungguhnya orang-orang yang berbuat baik, orang-orang yang berbakti kepada Allah itu berada di atas kenikmatan. Berbakti apa tadi? Al-abrar artinya orang yang beribadah maksimal ibadahnya. Salat tidak sekedar salat tapi berjamaah. Tidak sekedar salat wajib tapi salat sunnah dia lakukan. Puasa tidak sekedar puasa wajib, puasa sunnah. Silaturahim tidak sekedar menjalin hubungan dengan ibu dan bapaknya, melainkan dengan keluarga ibu dan bapaknya, dan seterusnya. Ini maksimal. Maka Allah Subhanahu wa taala katakan, Allah berfirman, sesungguhnya orang-orang yang berbakti kepada Allah lafi na'im. Benar-benar la itu untuk taukid. Taukid itu untuk menegaskan, sungguh benar-benar berada di atas nikmat. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, al-barru dikatakan di sini walladzi yabdhulu ma su'ila anhu. Orang yang mengeluarkan apa yang diminta. Diminta untuk melakukan ketaatan, dia lakukan. Diminta untuk menjauhi larangan, dia jauhi. Itu namanya al-barru, al-abrar, jam'u al-abrar. Wa hadhihi jumlatun ismiyatun lis-subut, dan ini adalah kalimat atau jumlah ismiyah untuk menetapkan. Innal abrara lafi na'im. Jumlah ismiyah. Kalau kita belajar bahasa Arab, jumlah atau kalimat ada dua, jumlah fi'liyah, jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah kalimat yang didahului oleh isim. Jumlah fi'liyah kalimat yang didahului oleh fi'il. Jumlah ismiyah terdiri dari mubtada dan khobar. Mubtada dan khobar kalau didahului dengan inna, maka mubtadanya jadi ismu inna dan khobarnya jadi khobar inna. Innal abrara lafi na'im. Baik, kita lanjutkan. Jumlah ismiyah ini untuk menetapkan. Jumlah ismiyah apa? Pokoknya jumlah ismiyah inilah. Ayat ke-22 jumlah ismiyah. Ini ayat ke-22 untuk menetapkan nikmat. Allah sedang berbicara kepada kita, benar-benar orang yang berbuat baik itu dapat nikmat. Itu maksudnya. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, fahada syai'un tsabitun lahu. Ini merupakan perkara yang sudah ditetapkan untuknya, sudah tetap untuk Anda. Maka nikmatnya ada tiga. Orang yang berbakti benar-benar berada pada kenikmatan. Tiga kenikmatan dijelaskan. Na'imun fi dunya, nikmat di dunia. Na'imun fi barzah, naim atau nikmat di barzah, alam barzah, alam kubur. Yang ketiga, naimun fi akhiratihi, nikmat yang ada di akhiratnya. Jadi beliau pisah antara alam barzah dengan alam akhirat. Alam barzah setelah kematian, sebelum kiamat, itu alam barzakh. Kami ulangi lagi, alam barzakh setelah kematian, sebelum kiamat, walaupun enggak dikubur. Alam barzakh sama dengan alam kubur walaupun tidak dikubur. Ada orang enggak dikubur. Orang Hindu dibakar, yang dibakar kan ada. Ada orang yang sekarang lebih ngetren lagi, pemakaman di atas permukaan tanah. Jadi dibuat kayak pakai semen kotak begitu, diletakkan di situ jenazahnya, tapi ditutup rapat.
Atau ada juga suku di Indonesia yang meletakkan jenazah di lereng-lereng gunung, tidak dimakamkan. Atau ada pula orang yang tenggelam, jasadnya dimakan oleh binatang buas atau ikan. Hakikatnya mereka merasakan alam kubur walaupun tidak dikubur. Sama dengan alam barzakh. Jamaah yang dirahmati Allah, nikmat yang pertama naimud dunya, nikmat dunia. Jadi orang yang berbakti mendapatkan nikmat yang pertama, nikmat dunia. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Man 'amila shaliha", siapa yang beramal salih, min dzakarin au unsa, dari laki-laki ataupun wanita, wa huwa mu'min, maka dia dikatakan orang yang beriman. Setelah dia menjadi orang beriman, falanuhyiyannahu hayatan thayyibah, maka akan kami berikan kepadanya penghidupan yang baik. Jamaah yang dirahmati Allah, penghidupan yang baik, anta isya fi hayatin thayyibatin mustaqirrah la yustaratu fihal ghina. Orang yang mendapatkan kehidupan yang baik tidak disyaratkan harus kaya. Maknanya kaya bersyukur alhamdulillah, tidak kaya tetap bersyukur, itu pun disebut hayatan thayyibah, kehidupan yang baik. Lakinna indaka ridha anillah, kehidupan yang baik intinya ridha terhadap apa yang Allah beri. Ini hidup yang baik. Ada orang yang diberikan harta yang banyak, berapa? 1 bulan sekian puluh juta, tapi masih kurang saja. Ini orang yang tidak bersyukur, tidak qanaah, sehingga beberapa sahabat seperti Ali menafsirkan hayatan thayyibah adalah hiyal qanaah, yaitu qanaah. Ali menafsirkan hayatan thayyibah adalah qanaah. Apa qanaah? Ridha bima a'tahullah. Dia ridha, rela menerima apa yang Allah Subhanahu wa taala berikan. Jadi kalau dia nerimo, bahasa Jawanya menerima, insyaallah kalbunya tenang, hatinya tenang. Tapi kalau nggak nerima, grundel terus, waduh, dikit-dikit waduh, nggak pernah alhamdulillah. Padahal hartanya banyak, usahanya banyak. Ditanya, Pak, gimana usaha jenengan? Waduh terus. Ini kami tidak perlu sebutkan orangnya. Pernah kami jumpa dengan orang begini. Dia punya sawah lebar, punya usaha yang lumayan. Dia juga sebagai pegawai. Gimana Pak? Waduh terus. Nggak pernah alhamdulillah. Sawahnya itu kalau panen bisa untuk beli mobil hasil panennya. Tapi apa? Waduh terus. Tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya perlu bagi kita untuk bersyukur kepada Allah tadi. Kehidupan yang baik hakikatnya qanaah. Dikasih harta alhamdulillah, tidak dikasih harta bersabar. Kalau kemudian dia ingin tingkatkan, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di dunia. Orang yang maksimal baiknya dapat kenikmatan dunia. Dikira tidak nikmat. Qanaah itu nikmat Bapak Ibu. Banyak. Ini ya, tanpa kita sebut orangnya pun kita tahu kadang-kadang dia mungkin punya jabatan macam-macam, tapi tahu-tahu gantung diri. Kan begitu. Kenapa gantung? Pusing. Mikirin permasalahan yang ada di rumahnya, memikirkan permasalahan yang ada di kantornya, permasalahan yang ada di masyarakatnya, akhirnya gantung diri.
Padahal harta melimpah. Maka bersyukur yang dianya kalbunya selalu senang. Bersyukur ini, alhamdulillah. Ya, ada orang yang dia itu masya Allah, mungkin Allah batasi rezekinya, di mana-mana senyum, masya Allah ini. Mungkin Allah berikan kehidupan yang baik di dunia. Karena ini nikmat yang luar biasa. Orang mau bahagia itu, kadang-kadang orang kalau mau bahagia harus mengeluarkan duit banyak. Contoh, orang yang tidak cukup pelesirannya di Indonesia, dia harus keluar negeri. Untuk apa? Biar senang. Bapak Ibu pergi ke luar negeri, ada artis-artis pergi kemana? Pergi ke luar negeri. Biar apa? Senang. Kalau orang Islam kan nggak pergi kemana? Ke Turki. Ngapain? Meneliti sejarah. Ada kaitannya Islam. Kemana? Ke Mekah. Untuk umrah, untuk haji. Ini ada. Tapi orang-orang yang tidak tahu agama kemana? Ke Eropa. Ngapain? Ya cuma jalan-jalan. Apa tujuannya? Biar senang. Jadi alhamdulillah kita sudah senang ngaji sambil minum kopi, masya Allah. Kita senang, ini nikmat yang oleh mereka harus mengeluarkan puluhan juta bahkan ratusan juta. Tapi alhamdulillah kita beberapa rupiah, mungkin beberapa tetes bensin bisa merasakan nikmat. Ini hayatan thayyibah hakikatnya. Kalau kita renungkan, walaupun kami ngomongnya senyum-senyum, insya Allah benar ini. Karena ini masya Allah. Kalau kita renungkan ini luar biasa, nikmat yang luar biasa. Baik, insya Allah kita lanjutkan nikmat barzakh dan nikmat akhirat setelah kita melaksanakan sholat isya. Jazakumullahu khairan katsira. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ba'd. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berkaitan dengan surat yang ke-22, Innal abrara lafi na'im, sesungguhnya orang-orang yang berbakti, orang-orang yang berbuat ketaatan benar-benar berada pada kenikmatan, yaitu kenikmatan dunia. Telah kita bahas sebelum sholat isya. Insyaallah yang kedua yaitu nikmat alam barzakh. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman, yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayatid dunya. Allah Subhanahu wa taala telah menetapkan bagi orang-orang yang beriman dengan perkataan yang sabit, perkataan yang kuat di kehidupan dunia, yang mereka ketika ditanya man rabbuka, ma dinuka, man nabiyuka, dia bisa menjawabnya. Ini nikmat dari Allah Subhanahu wa taala. Karena ada orang-orang yang dia sulit untuk menjawabnya. Dia mengatakan, di dalam hadis dikatakan ha itu saya tidak tahu. Sami'tun nas yaquluna kadza. Aku mendengar manusia mengucapkan ini, aku pun mengikuti itunya, mengikuti itu. Malaikat mengatakan kepadanya, madaraita wala talita, engkau tidak tahu dan engkau tidak bisa mengucapkan. Fayudrabu bimitrakin min hadid, maka dipukul dengan palu terbuat dari besi. Palunya tidak seperti palunya Pak Tukang, kecil. Ini palunya malaikat. Fayudrabu bimitrakin min hadid, dipukul dengan palu dari besi. Yasma'u kullu syai'in, semuanya bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Ketika dipukul dia menjerit, semua bisa mendengar kecuali manusia dan jin. Ini perkataan tentang perkara gaib, tapi ini dari Rasul. Yang kedua,
riwayat hadis ini sahih, maka tidak ada hal lain kecuali kita harus menerimanya. Maka ini benar, orang-orang akan mendapatkan nikmat dan akan mendapatkan azab. Nah, orang yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan nikmat di alam barzakh, pertama akan dimudahkan untuk menjawab pertanyaan malaikat. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, tatanazzalu alaihimul malaikah. Tatanazzal berarti turun, saling turun. Tatanazzal itu turun diikuti dengan yang lain. Tatanazzalu alaihimul malaikah, bukan cuma turun tapi turun diikuti yang lain. Turun kepada mereka malaikat. Malaikat itu mengatakan, alla takhafu wa la tahzanu, janganlah kalian takut dan jangan bersedih hati. Wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan berikanlah kabar gembira dengan surga yang telah dipersiapkan untuk kalian. Jemaah yang dirahmati Allah, kedua dikabarkan surga, dapat nikmat bisa jawab. Kedua, dapat kabar berupa surga. Namun sebenarnya ada yang terlewat ketika kita baca hadis tentang pertanyaan malaikat. Hadisnya panjang. Ini hadisnya panjang. Yang di dalam hadis tersebut, untuk roh mukmin, roh orang yang beriman, Allah akan angkat, matinya pun dimudahkan, sebagaimana ceret yang air di dalam ceret dituangkan ke gelas, mudah untuk mengalir. Kok nggak ngalir-ngalir, kesumbat teh misalkan. Nah, ini ngalir lancar. Ini permisalan nyawa orang beriman dicabut oleh Allah, oleh malaikat, mudah untuk keluar. Tapi nyawa yang khabis, nafsun khabisah, jiwa yang buruk, seperti dipisahkan air dari batang pohon. Penjual es tebu, masukkan ke gilingan, sekali masih belum, 2 kali 3 kali, sampai tidak berbentuk batang. Ini jiwa yang buruk. Jamaah yang dirahmati Allah, jiwa yang baik setelah itu disambut dan dibentangkan kepadanya tempat yang luas sejauh mata memandang. Datang kepadanya teman yang baik yang menemaninya sampai nanti hari kiamat. Ini kehidupan yang baik di alam barzakh. Jamaah yang dirahmati Allah, dan ditampakkan kepadanya wa absyiru bil jannah, surga. Nampak ada jalan menuju surga, itu masa depanmu. Tidak seperti tentaranya Fir'aun dan bala tentaranya, annaru yuqraduna 'alaiha, neraka ditampakkan kepada mereka guduwan wa asyiya, pagi dan sore hari. Pagi sore neraka, pagi neraka, sore. Tadi pagi neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Sore neraka ditampakkan kepada Fir'aun dan bala tentaranya. Besok pagi begitu, sorenya begitu, sampai hari kiamat. Ketika sudah hari kiamat datang, adkhilu ala fir'auna asyaddal adab, masukkan Fir'aun dan bala tentaranya kepada azab yang paling pedih. Jadi sebelum masuk neraka sudah tersiksa. Melihat neraka itu kan siksaan, melihat siksaan itu siksaan. Ini nih masa depan. Nah, orang yang baik ditampakkan surga. Ini nikmat alam barzakh. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Dan kemudian nikmat yang ketiga, nikmat akhirat, dukhulul jannah, masuk ke dalam surga. Dia mendapatkan mala ainun ra'at, yang tidak pernah dilihat oleh mata, wala udhunun sami'at, tidak pernah terdengar oleh
telinga, wala khatara ala qalbil bashar, tidak pernah terbetik di kalbu seorang. Jadi kita pernah dengar, kita sering dengar surga kenikmatannya ini dan itu, kita sudah bayangkan indah sekali. Tadi telah kita sampaikan permisalannya seperti orang meletakkan jari di samudra luas, diangkat lihat yang netes. Bayangan kita yang indah itu ibarat air yang netes. Hakikat keindahan ibarat seluas samudra. Jadi belum apa-apanya, kita bayangin saja sudah nikmat. Apalagi kalau benar-benar Allah Subhanahu wa ta'ala tampakkan dan masukkan kita ke dalam surga. Jemaah yang dirahmati Allah, ini 3 nikmat kemudian berkaitan dengan albir, kebaikan. Kebaikan jika disebut sendiri maka maknanya termasuk di dalamnya takwa. Kami ulangi lagi, kebaikan jika disebut sendiri dalam ayat ke-22 dikatakan innal abrar, sungguh orang-orang yang berbakti, berbuat baik, ini termasuk di dalamnya orang yang bertakwa. Begitu pula jika takwa, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja, siapa yang bertakwa akan diberikan makhraj, jalan keluar. Ini juga termasuk makna di dalam takwa adalah albir, kebaikan. Ini kalau dipisah, disebut sendiri, disebut sendiri. Tapi kalau disebut bareng, albir dan takwa disebut dalam satu kalimat, maka albirru al-abrar artinya melakukan ketaatan, sedangkan takwa artinya meninggalkan kemaksiatan kalau disebut berbarengan, sebagaimana iman dan Islam. Iman kalau disebut sendiri maknanya termasuk di situ Islam. Islam kalau disebut sendiri berarti termasuk di dalamnya iman. Tapi kalau iman dan Islam disebut bareng, Islam itu syahadat, sholat, puasa, zakat, haji. Iman itu beriman kepada Allah dan seterusnya. Ini maknanya. Sebagaimana Rasul Allah Subhanahu wa ta'ala mengatakan kepada Rasul, katakanlah kepada orang-orang Arab, kami beriman. Apa kata Allah? Qul lam tu'minu, katakanlah wahai Muhammad, kalian belum beriman. Walakin qulu aslamna, tapi katakanlah kami baru berislam. Islam dan iman disebut berbarengan, maka ini artinya berbeda. Tapi kalau disebut terpisah, iman itu maknanya Islam, Islam itu maknanya termasuk di situ iman. Begitu pula albir dalam surat Al-Mutaffifin ayat ke-22 tidak disebut takwa, berarti albir, al-abrar, orang yang berbakti, orang yang berbuat baik, termasuk di sini orang yang bertakwa. Takwa disebut sendiri berarti termasuk orang yang berbuat baik. Tapi kalau digabung, maka albir melakukan ketaatan, takwa menjauhi kemaksiatan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, ini penjelasan dari tafsir Al-Maturidi. Tafsir Al-Maturidi, takwilan ahli sunnah. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, baik kita lanjutkan satu ayat lagi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alal araiki yang turun, di atas dipan-dipan mereka melihat. Jamaah yang dirahmati Allah, al-araik yaitu dipan yang terdapat tiang-tiang, digambarkan adalah dipan pengantin. Ini pengantinnya siapa kan nggak ngerti juga. Satu pengantin dengan yang lain beda-beda. Tapi mungkin gambarannya tadi, gambaran dipannya, dipan ada tiangnya, tiangnya ada kainnya, kain penutup, tirainya, atasnya ada penutupnya. Insya Allah mudah kita bayangkan
Apa Pak? Kelambu. Tirai apa kelambu? Kelambunya. Kelambunya bukan kelambu sembarangan kan begitu. Ada kelambunya. Kelambu apa selambu Pak? Pokoknya itulah Pak ya. Nah, selambu, ada selambunya kayak orden apa gorden. Sing penting nutup ini kan begitu. Kadang-kadang salah. Baik, kita lanjutkan. Ada selambunya atau kelambunya yang menutup, itulah aroik. Tapi tadi permisalan di dunia belum apa-apa jika dibandingkan dengan hakikat aslinya di akhirat. Yang dulu mereka melihat, jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa sebenarnya yang mereka lihat? Maka di sini ada beberapa pendapat yang duruna ila anwa'in naimihim fil jannah min huril aini wal wildani wal maraqib wa ghairiha. Yang pertama, pendapat yang pertama, mereka melihat kenikmatan yang Allah berikan dari hurun ain. Apa hurun ain? Hurun ain adalah bidadari. Wal wildan, anak-anak yang lucu dan menggemaskan. Ada yang lucu ya dan menggemaskan di akhirat. Kemudian wal maraqib, tempat ataupun kendaraan yang ditunggangi. Orang di surga itu sebenarnya nggak butuh tunggangan, nggak butuh. Apa yang dia inginkan datang. Tapi kenapa ada nikmat tunggangan? Mungkin dia ingin apa? Ingin nostalgia. Di mana mereka itu di dunia untuk berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain membutuhkan kendaraan, dan kendaraan di surga mewah. Kendaraan di surga lebih mewah dan lebih bagus tentunya daripada di dunia. Ini yang pertama. Wasani, yang kedua, pendapat yang kedua, apa yang mereka lihat? Yang duruna ila a'daihim hina yu'adzabuna finnar. Mereka melihat musuh-musuh mereka ketika musuh itu diazab di neraka. Hari ini kita merasa geram dengan orang-orang Zionis Israel menjadikan rumah sakit Indonesia sebagai markas. Ini kan kejahatan perang. Rumah sakit jadi markas militer. Dokter sudah tidak ada, pasien tidak ada. Siapa berani masuk situ? Gak ada yang berani. Isinya tentara Israel yang seharusnya untuk merawat orang yang terluka dan sakit, milik masyarakat Indonesia yang dibangun di sana untuk markas militer Israel. Kita geram. Dan orang-orang nanti yang termasuk abror, dia akan melihat orang-orang yang menjadi musuhnya di dunia sedang diadab di neraka. Ini pendapat yang kedua. Yu'adzabuna finnar. Maka kalau orang faham tentang ini, kedongkolannya tidak berlebihan. Benci tapi jangan berlebihan. Cintai tapi jangan berlebihan. Benci kita tapi jangan berlebihan. Karena apa? Kita punya akhirat. Di akhirat, orang yang masuk surga, orang-orang yang dibantai oleh mereka akan melihat yang membantai nanti ketika mereka masuk neraka sedang diadab oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pendapat yang ketiga, idashtahu syai'an, jika mereka menginginkan sesuatu, nadharu ilaihi, langsung seketika mereka lihat. Ingin teh, langsung lihat. Kalau saya bilang jus bahaya. Nah, itu maksudnya Pak. Ingin teh, kan begitu. Kopi sudah habis, alhamdulillah. Ingin teh, langsung lihat. Ingin air minum, langsung lihat. Di surga, apa yang mereka inginkan, nadharu ilaihi, langsung lihat. Wa yahdhuruhum dzalika syai'u fil hal, otomatis langsung muncul. Wa'lam anna hadhil awjuh as-salasa min babil anwa'i jinsun wahidun wa huwal maghdhuru ilaihi. Dan disebutkan ketiganya ini merupakan satu jenis. Jadi
orang yang ada di dipan-dipan yang indah tadi bisa melihat nikmat yang Allah persiapkan, bisa melihat musuh di dunia yang sedang diadab, dan bisa melihat apa yang mereka inginkan langsung datang. Kalau ada orang ingin mabuk, gimana? Di dunia penasaran mabuk itu gimana? Saya ingin mabuk di akhirat. Maka jamaah yang dirahmati Allah, di akhirat tidak akan, di surga tidak akan terdengar kata-kata lagwun, kata-kata buruk dan perbuatan buruk. Mabuk perbuatan buruk, maka penghuni surga tidak akan ada yang minta untuk mabuk. Tidak akan ada yang minta. Berarti kalau dia minta mabuk salah alamat, nggak mungkin, kan nggak mungkin. Tidak akan mungkin. Jadi kalau dia, nafsu manusia ini kan senantiasa mendorong kepada keburukan di dunia, tapi di akhirat nanti nafsu itu akan hilang. Nafsu di sini nafsu yang buruk, sehingga apa yang dia inginkan tidak ada yang dia inginkan kecuali kebaikan. Jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apa kemungkinan yang keempat kita baca, wa huwa asrafu minal kul wa huwa annahum yanzuruna ila rabbihim. Dan pendapat yang keempat, dan ini mungkin mereka akan melihat Rabb mereka, dan melihat Allah Subhanahu wa taala merupakan kenikmatan yang paling indah. Lilladzina ahsanul husna, orang-orang yang telah berbuat baik akan mendapatkan husna, surga, waziyadah. Apa ziyadah? An-nawaru ila wajhillah, melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka mereka akan melihat Allah, akan melihat musuh diadab, akan melihat nikmat, dan akan melihat apa yang mereka inginkan. Sekali lagi, tidak ada yang lebih indah kecuali seorang melihat Allah Subhanahu wa ta'ala. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan mencintai keindahan. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kenapa disebut, ini masih ayat alal araiki yang turun, kenapa dijelaskan melihat Allah? Karena azab orang kafir mereka akan mahjub. Apa mahjub? Ar-rabbihim la mahjubun, terhadap Rabb mereka tidak bisa melihat. Mahjub, terhalang, tidak bisa melihat. Itu azab hakikatnya. Begitu pula untuk penghuni surga akan dibalik, sehingga mereka mendapat nikmat dengan apa? Dengan ditampakkan ataupun mereka bisa melihat Allah dalam keadaan ridho. Dan ini luar biasa. Allah Subhanahu wa ta'ala, dia mampu melihatnya di antara bentuknya, yaitu caranya menjadi orang yang abrar. Yang kedua, muraqabatullah, merasa diawasi oleh Allah. Apa itu ihsan? Itu ta'budallah ka'annaka tarah, engkau seakan melihat Allah. Fa in lam takun tarah fa innahu yarak. Kalau engkau tidak mampu hadirkan itu, sesungguhnya Allah melihatmu. Wallahu a'lam bishawab. Alhamdulillah, kita telah bahas ayat ke 18 sampai ayat ke 23. Insyaallah kita akan lanjutkan di pertemuan yang akan datang, yaitu ayat yang ke-24 sampai berikutnya. Sebelum kita tutup, apabila ada yang ditanyakan atau didiskusikan, kami persilahkan. Nampaknya cukup ini, Pak. Baik, karena dirasa cukup, mudah-mudahan apa yang kita bahas ini bisa menjadi bekal kita menjadi abrar, orang-orang yang berbakti, orang-orang yang baik, sehingga kita diperkenankan untuk masuk surganya Allah, yaitu surga Firdaus. Amin ya rabbal alamin. Kepada Allah kami mohon ampun, kepada jamaah Bapak Ibu sekalian apabila ada hal-hal yang kurang berkenan, kami mohon maaf. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.